Pemirsa, debat ketiga Pilpres 2024 atau debat kedua Capres akan diselenggarakan pada 7 Januari 2024, hari Minggu ini. Apa saja yang perlu Anda ketahui, kita akan bahas siang ini dalam At Large. Nah, kita lihat pemirsa, debat ketiga Pilpres 2024, apa temanya? Temanya ini mengusung ada beberapa tema besar, mulai dari pertahanan, keamanan, hubungan internasional, ada globalisasi sebagai subtema, membahas geopolitik juga dan politik luar negeri sebagai subtema. Nanti akan diselenggarakan pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan di GBK, Jakarta. Kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Komisioner KPU terkait dengan hal ini. Agus Melas mengatakan kemarin kan posisinya 4 tema. Nah, pertahanan dan keamanan tetap jadi tema tersendiri. Kemudian hubungan internasional ini diekspan dengan globalisasi, lalu di bawahnya lagi ada politik luar negeri, ini juga bagian dari geopolitik. Nah, ini adalah alasan mengapa terjadi perubahan pada tema dan subtema yang kemudian ditetapkan oleh KPU. Jadi ini kita harus pahami bersama karena kita akan menyaksikan debat ketiga di dalam persiapan Pilpres 2024 tahun ini. Kemudian pemirsa, yang penting untuk disimak juga adalah siapa saja panelis-panelis yang nanti akan ada di dalam debat ketiga ini. Kita lihat bersama. Ada 11 totalnya. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi ada beberapa panelis. Profesor Angel Damayanti, kemudian ada Kuri Maharani Savitri, ada Prof. Evi Fitriani, ada Prof. Hikmahanto Juwana, ada beberapa lagi guru besar lainnya. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, guru besar yang kemudian expert di bidangnya, mulai dari pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Dan ini adalah panelis-panelis yang terpilih. Selanjutnya ada lagi menjadi panelis yang nantinya bisa, mudah-mudahan tentunya harus kompeten dalam penyelenggaraan debat yang ketiga di Pilpres 2024 ini. Nah pemirsa, ada perbedaan ketimbang debat yang pertama, debat kedua, dan ini debat yang ketiga. Apa perbedaannya? Kita lihat. Perbedaan debat ketiga Pilpres 2024 ini nanti hanya akan ada satu mikrofon. Kemudian peran moderator akan diperluas. Nah, apa yang dimaksud dengan peran moderator akan diluas? Misalnya, pada debat sebelumnya kita ingat ada singkatan-singkatan istilah tertentu yang digunakan. Ini nanti boleh ditanyakan oleh moderatornya. Dan kemudian juga akan ada optimalisasi peran LO. LO ini nanti akan berkoordinasi lebih lengkap lagi dengan setiap pasangan capres, cawapres yang akan hadir di dalam debat ketiga besok. Kemudian apa yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait dengan tema dari debat ketiga nanti. Kita lihat, Jubir Kemenlu mengatakan seperti ini. Yang jelas itu isu politik luar negeri memang belum menjadi isu yang dilirik oleh kebanyakan masyarakat. Nah, ada harapan di dalam perdebatan nanti perhatian jadi lebih besar untuk isu politik luar negeri, khususnya yang memiliki dampak langsung ke masyarakat. Ini yang disampaikan oleh lalu Muhammad Iqbal, Jubir Kemenlu. Ada lagi pemirsa yang disampaikan oleh Anang Sujoko. Dia mengatakan begini, sebagai seorang pakar komunikasi politik, Anang mengatakan konten dari perdebatan itu yang nanti akan menjadi senjata bagi tim sukses masing-masing, loyalis ataupun pendukung masing-masing capres untuk bisa menggait swing voters. Jadi pemirsa, nanti di debat ketiga hari Minggu 7 Januari 2024, masalah konten, gagasan, isu tentu jadi jauh lebih penting. Itu sesuai dengan harapan-harapan yang sebelumnya sudah disampaikan. Jadi tidak hanya sekedar gimmick semata. Nah, isu hubungan internasional dan geopolitik nanti akan jadi tema pada debat ketiga mendatang. Kita akan ulas bagaimana sebenarnya masyarakat, anak-anak muda, milenial, Z harus memahami seputar isu internasional dan juga geopolitik yang akan diperdebatkan di 7 Januari 2024. Sudah hadir ada pengamat hubungan internasional UI, Susi Sudarman, melalui sambungan Zoom. Ibu Susi, selamat siang. Selamat siang, Valen. Oke, Bu Susi, kalau kita lihat sejauh ini di media sosial, ada banyak yang memberikan prediksi. Oh, mungkin Prabowo bisa jadi lebih unggul dalam debat kali ini, yang besok 7 Januari. Karena posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Juga beberapa kali muncul di event-event internasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah memang Prabowo punya nilai lebih untuk kali ini? Sebenarnya kita harus melihat hubungan internasional dan geopolitik itu dari sudut domestik. Domestiknya itu biasanya sebuah negara itu digerakkan oleh ideologi. Misalnya ideologi adidaya seperti Amerika Serikat akan mengutamakan empire
for liberty. Nah, ideologi Indonesia atau Weltanschauung yang selama ini dikobarkan oleh Bung Karno, sebetulnya itu adalah pandangan, kepercayaan, belief systems, tapi ideologi politiknya Marhainisme. Nah, sekarang apakah publik atau pelaku pemerintahan ini paham bahwa ideologi itu menjadi alat untuk saling berseteru, karena memang pandangan politiknya itu berbeda antara berbagai negara. Misalnya kalau Cina akan ditentukan oleh politbironya, kalau Rusia oleh Putin misalnya gitu. Tapi ideologinya masing-masing berpegang kuat pada ideologi bangsanya, yang menjadi kelemahan dari cara kita memandang transisi geopolitik adalah kita sendiri tidak menebarkan pemahaman tentang ideologi tersebut. Sehingga rakyat kurang memahami pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Baik. Lalu apa yang akan dipilih sebagai langkah kebijakan yang menguntungkan bagi sisi domestik. Jadi seseorang yang transnasionalis seperti Prabowo misalnya, sangat globalis, sangat sering berkunjung ke luar negeri dibandingkan Ganjar yang bersifat lebih domestik, tentunya akan berbeda cara memandang bagaimana mengatasi transisi geopolitik ini. Ganjar akan melihatnya dari sudut rakyat kecil, karena pegangannya adalah ajaran Bung Karno misalnya gitu. Jadi kalau menyambungkan transisi geopolitik itu, pandangannya akan lebih bagaimana menguntungkan rakyat yang kurang bisa terlindungi selama ini. Bagaimana dengan Anies Baswedan, Bu Susi? Apa? Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan saya belum begitu paham tentang pandangan tentang domestiknya. Saya tahu dia ingin merubah, tetapi saya bicara tentang orang-orang yang berpegang pada ideologi tertentu. Misalnya kita melihat ayahnya Prabowo, mungkin Prof. Sumitro, punya pandangan tentang sosialisme. Apakah Prabowo juga menganut hal yang sama? Itu kan tidak pernah diartikulasikan. Sedangkan Pak Ganjar itu dari muda sampai sekarang itu masih berpegang pada ajaran Bung Karno, mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Jadi di sini mungkin kita harus bergeser, melihat transisi geopolitik itu dari sudut bagaimana kita bisa mengatasi dampak dari pergeseran yang terjadi di dunia. Karena kalau misalnya kita sama sekali tidak menebarkan pemahaman tentang apa yang harus dipegang oleh rakyat, tentunya rakyat biasa tidak begitu memahami apa yang akan terjadi pada diri mereka dan apakah pemerintahnya sanggup melakukan tindakan-tindakan yang terbaik untuk negeri ini. Baik, Bu Susi, kalau kita lihat akhir-akhir ini dinamika di dalam negeri, ada banyak isu internasional yang kemudian dibahas oleh masyarakat. Sebut saja masalah Israel-Palestina yang menyita banyak perhatian publik. Pada saat nanti debat, kalau seandainya ini nanti dibahas dan diangkat, bagaimana poin-poin yang harus dipahami oleh masyarakat untuk menilai tiap capres pada saat menyampaikan materi dan pemahaman mereka, Bu Susi? Biasanya politik luar negeri mengacu pada konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kalau untuk Indonesia, kalau Amerika Serikat mempunyai simbolisme yang bersifat liberal atau Empire for Liberty. Jadi sebetulnya masalah isu Palestina itu harus difahami dari sudut Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan setiap bangsa itu mempunyai hak untuk memerdekakan dirinya. Sedangkan hal ini mungkin karena konstitusi kita kurang menjadi pegangan atau kurang didistribusikan seperti rakyat itu bisa memahami langsung apa pembukaan konstitusi dan sebagainya, tentunya bisa dimanipulasi oleh kalangan yang menggunakan masalah itu sebagai forum politiknya. Padahal rakyat itu harusnya memahami kalau sebuah negara ada kesepakatan yang berupa sebuah konstitusi dan konstitusi itu yang menjadi guidelines atau
acuan untuk melihat segala masalah di dunia. Misalnya soal Palestina, kalau misalnya mereka tidak berdaya untuk menahan genosid atau pembunuhan massal yang dilakukan oleh IDF atau tentara Israel, tentunya mereka harusnya mengacu kembali kepada konstitusi yang menyatakan orang Palestina pun berhak mempunyai negara. Jadi sebetulnya kembali kepada two-state solutions agar pihak kanan di Israel itu tidak bisa memaksakan kehendak untuk mengusir Hamas dari wilayah yang dianggap akan berbahaya bagi rakyat Israel. Tetapi karena kurang diartikulasikan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu melarang genosid dari sebuah bangsa dan tidak adanya negara yang melindungi mereka, tentunya rakyat kurang paham dan bisa dimanipulasi untuk misalnya sumbangan-sumbangan liar yang dilakukan oleh rakyat, padahal itu tidak diserahkan kepada Palestina dan sebagainya. Sebetulnya itu yang bertugas untuk melakukan itu penjelasannya adalah para petinggi negeri ini. Tapi seakan-akan dalam globalisasi ini jauh jarak antara rakyat biasa dengan pembuat kebijakan, sehingga kita menjadi agak kurang firm ya dalam pandangan-pandangan kita bagaimana mengatasi masalah-masalah dunia. Oke, Bu Susi, tidak hanya Israel Palestina saja, tapi kita tahu ada banyak isu internasional lain yang juga jadi perhatian, mulai dari Rohingya, kemudian masalah Rusia dan Ukraina. Kalau nanti pada saat debat capres yang selanjutnya hari Minggu ini akan dibahas seputar itu, bagaimana pada saat ada capres yang menyampaikan pemahamannya, masyarakat yang menonton itu punya tolak ukur apa untuk menilai apa yang dipaparkan oleh tiap capres itu, Bu Susi? Pertama, harus diukur sentimen domestik. Sentimen domestik, rakyat kecil mengalami kesulitan sekarang ini, yaitu harga bahan pokok naik, kesulitan-kesulitan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mereka melihat pengungsi, padahal kita belum paham tentang apa artinya melindungi imigran, atau apakah imigran itu akan memberikan manfaat atau tidak. Seperti kalau imigran di Amerika kita lihat membawa manfaat bagi negaranya, tapi imigran di Indonesia karena kebanyakan orang masih susah akhirnya menjadi duri di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masalahnya jangan sampai aktor-aktor yang akan menjadi calon pemimpin bangsa itu salah mengartikulasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan sentimen bangsa yang hadir setiap hari. Maksudnya kalau mereka kesusahan tentu tidak bisa menerima Rohingya. Padahal sebetulnya kalau kita melihat contoh negara-negara lain, imigran juga bisa bermanfaat. Hanya masalahnya konteksnya berbeda, sehingga akhirnya kalau salah berbicara atau mengungkapkan hal-hal ini yang berlawanan dengan sentimen rakyat, tentunya mereka akan kehilangan voters. Jadi besok pada saat debat 7 Januari harus kita ukur dengan bagaimana pandangan masyarakat domestik Indonesia pada saat nanti menonton debat capres di tanggal 7 Januari. Bu Susi Sudarman, terima kasih, pengamat hubungan internasional UI, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.